kami. Sebelum mempresentasikan tugas kami, perkenalkan nama saya Muhammad Gustafin Opasa Elvanda, nomor absen 36. Saya Azim Sadi dari absen 23. Perkenalkan nama saya Haji Miran Nugraha dari absen 2. Perkenalkan nama saya Jamir Abdul Karim dari absen 27. Perkenalkan nama saya Devan Sazek Nazam dari absen 14. Perkenalkan nama saya Irana Paito dari absen 24. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dampak dari foya-foya. Berikut dampaknya terbagi menjadi 5. Yang pertama, dampak ria. Dampak ria. Dampaknya adalah dapat merusak ibadah atau mengurangi pahala dan menghalangi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Dampak foya-foya. Dampak pertama adalah masalah keuangan. Hal ini karena pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan. Kedua, tidak memiliki dana darurat karena gaya ini menyebabkan stres karena menyebabkan stres karena terlilit hutang. 3. Bahasa tidak menghargai keberhasilan orang lain, bisa perasaan tidak nyaman, menolak, mendorong perilaku tercela. 4. Dampak sum'ah. 1. Kehilangan pahala dan keberkahan dari amal ibadah. 2. Tidak diterima oleh orang lain. 3. Merasa gelisah ketika akan melakukan amal kebaikan. 5. Dampak takabur. 1. Merusak hubungan sosial. 2. Mengundang kebencian. 3. Jauh dari rahmat Allah. 4. Kehilangan peluang. 5. Menghalangi introspeksi diri. Sekian presentasi dari kelompok 4. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm so tired. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang cara menghindari sikap foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok kami. Saya Jagita Fredrik Atala. Saya Muhammad Rekta Ramadan. Saya Citra Cahya Nugroho. Saya Fatin Sukakasa. Saya Sadi Zain. Cara menghindari sifat foya. Membedakan kebutuhan dan keinginan. Membiasakan diri untuk sedekah dan membantu orang lain. Selalu bersyukur. Bergaya hidup sederhana. Membuat penggunaan kartu kredit. Ya, dapat menghindari niat, memperbaiki niat, berdoa dan memohon ampunan, mengendalikan hati, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalu berbuat sewajarnya. Menghindari sum'ah. 1. Menguatkan niat. 2. Menyadari bahwa diri adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. 3. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 4. Memperbanyak rasa syukur. 5. Mengingat kematian. 6. Membiasakan hidup sederhana. Menghindari dari hasad. 1. Memperbarui niat, berkuat keimanan. 2. Menjaga diri dari keterbalikan. 3. Mengembangkan rasa
sifat kasar, maka itu tidak akan berguna sifat baiknya itu. Nah, saya kira itu dulu yang bisa ibu sampaikan. Sekiranya mungkin ada yang kurang nanti kita perbaiki lagi. Ya, untuk selanjutnya anak-anak terima kasih sudah mengikuti materi ibu hari ini. Kemudian untuk selanjutnya materi yang perlu ibu saya sampaikan itu adalah tentang bagaimana kita memiliki sifat khauf, roja, dan tawakal. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan saya tutup dengan bacaan yaitu kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.